Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya si anak songong. Oke, di video kali ini kita akan ngetes untuk sebuah SSD, yaitu SSD Sonic dengan kapasitas 128 GB per second. Katanya sih, kok 12 dengan kapasitas 120 GB. Dengan di sini kalau kita lihat di bagian belakang yaitu interface menggunakan SATA 3 dengan kecepatan 6 GB per second. Lalu kalian bisa baca sendiri kalau kalian perlu. Untuk packagingnya ya seperti ini. Dia menggunakan kardus tanpa segel ya. Langsung aja kita buka di sini apa ini? Solid state drive. Oke, kita buka saja. Oke. Penampakannya seperti ini teman-teman. Kelihatan enggak? Oh, terlalu silo ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Dan di sini dari segel distributor punyanya DN Discount Netbook. Lalu di belakangnya ada tulisan Sonic, ada barcode juga. Di sini ada 2,5 inci ukuran SSD-nya, kapasitas 128 GB menggunakan SATA 3. Oke. 2022 PW ini nggak tahu apa itu. Oke, langsung aja kita coba. Oh ya, untuk bahannya di sini menggunakan plastik yang keras ya. Tuh, plastik tuh kedengarannya. Oke, langsung aja kita tes ya. Kita tancapin dulu ke komputer. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke komputer ya. Dan untuk SSD-nya sendiri sudah saya tancapin di komputer saya. Dan untuk itu, karena dia adalah SSD baru teman-teman, kita harus mengaktifkannya dulu agar dapat kita gunakan ya. Langsung aja kita di sini masuk ke disk PC, lalu kita pilih manajemen. Itu yang biasa saya gunakan ya. Kalau kalian ada cara lain, kalian bisa gunakan juga. Oke, maka kita pilih store, lalu kita disk management di sini. Kita tunggu sebentar. Karena di komputer saya ada beberapa SSD dan hard disk juga yang masih saya gunakan. Jadi mungkin agak lama. Kita koneksi virtual disk dulu. Oke teman-teman, di sini langsung muncul untuk pilihan instalasi disknya sendiri. Dan di sini disknya masih kosong ya, masih hitam karena dia masih baru, belum ada partisi sama sekali. Jadi bisa kita pilih saja. Kita gunakan GPT karena saya menggunakan Windows 10 ya. Langsung aja kita klik OK di sini supaya dia SSD-nya sudah terpartisi seperti itu. Kita tunggu. Untuk tanda merahnya tadi dia sudah hilang. Lalu kita di sini kita klik kanan, kita pilih New Simple Volume seperti ini dan next aja. Di sini saya tidak akan melakukan pembagian atau melakukan partisi ulang atau membagi untuk SSD-nya, untuk volume hard SSD-nya. Langsung aja kita pilih next. Kita pilih next juga. Seperti ini, kita pilih finish. Kita tunggu. Oke, di sini sudah berubah menjadi biru dan untuk new volume dia sudah berada di disk E ya teman-teman. Ini dia sudah muncul, kita cek ya di sini apakah dia sudah muncul. Disk E. Oke, sudah terpartisi dan terformat, bisa kita lakukan tes. Oke, untuk komputer manajemennya kita close saja. Lalu kita buka juga Crystal Disk untuk melakukan pengujian tes speed untuk SSD 128 merek Sonic ini. Lalu kita buka benchmark juga. Kalau kalian untuk perbandingan saja ya, selain saya menggunakan Crystal Disk, kita gunakan juga SSD benchmark. Oke, untuk yang pertama kita pilih dulu SSD-nya. Tadi kita di drive E ya. Lalu untuk settingannya kita menggunakan standar saja 1 GB. Oke, menggunakan satuan Mbps. Lalu kita klik All. Kita tes speed.
Oke teman-teman, di sini hasil tesnya sudah muncul ya. Untuk speednya sendiri, untuk speed bacanya yaitu 503 megabit per second. Lalu untuk speed bacanya, speed tulisnya yaitu 466 megabit per second. Oke, mungkin hasil kristal disknya seperti itu teman-teman. Dan untuk hasil dari SSD benchmark kita coba lakukan tes ya. Ini kita pilih juga untuk 128 GB. Oke, SSD 128 GB. Lalu kita lakukan start ya. Oke teman-teman, hasil tes untuk SSD benchmark sudah muncul di layar kalian. Kalian bisa menilai sendiri hasilnya sesuai atau tidak. Dan untuk pengujian atau tes berikutnya yaitu uji copy dari disk lama saya ke dari SSD lama saya ke SSD baru ini yaitu SSD Sonic ya. Langsung aja kita cari dulu filenya. Di sini saya akan mengcopy ini, lalu kita copy ini juga, lalu kita copy, oke, supaya hasilnya lumayan besar ya. Jadi total file yang akan kita copy yaitu 49,5 GB. Langsung aja kita copy, kita pilih, kita lakukan tes juga untuk seberapa cepat dia melakukan copy menggunakan stopwatch ini ya. Kita klik di sini, lalu kita paste, kita start. Oke, oh dia ketutup. Oke. Untuk remainingnya dia diklaim yaitu 1 menit 15 second. Jadi kita tunggu saja apakah dia sama atau tidak ya teman-teman. Kalau di sini sekilas kita lihat untuk transfernya yaitu dia menggunakan di rata-rata speed kita patok bawah saja 418 megabit per second. Kalau di crystal disk tadi kan 466 ya. Jadi selisihnya sekitar berapa tuh? 20-an. Ya, bisa kalian lihat. Kita taruh di sini saja. Kita tunggu. Oke teman-teman, untuk hasilnya sendiri saya sampai terlewat ya. Jadi nanti kita potong di bagian dia waktu berhenti. Oke, di sini untuk klaim waktunya saya tadi tidak melihat, saya noleh sedikit dan terlewat ya. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk berikutnya kita akan melakukan tes yaitu ekstrak file di SSD yang baru saja kita copy tadi. Yang mau kita ekstrak yaitu file berukuran 21,8 GB teman-teman. Oke, langsung aja kita pilih, kita ekstrak file. Set. Di sini untuk waktunya sendiri sudah berjalan ya. Yang dia butuhkan sekitar berapa menit tuh? Oke teman-teman, di sini ekstraknya sudah berhasil ya. Dan dia memerlukan waktu sekitar 4 menit 27 detik ya. Lumayan sih. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman hasil tes atau tes yang saya lakukan menurut Cah Songong. Dan untuk kalian yang bertanya spek komputer apa yang saya gunakan untuk melakukan tes ini, yaitu seperti ini. Kita buka dulu CPU Z. Oke, di sini saya menggunakan Intel Core i5 10400, lalu di sini saya menggunakan mainboard MSI dengan chipset
B460M, lalu di sini menggunakan juga memori 16 GB dual channel. Oke, mungkin seperti itu dulu video kali ini. Kalau kalian berminat atau kalian suka video ini, silahkan like, gak suka dislike aja. Dan bila ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu dulu pengujian kali ini. Kalau menurut kalian SSD ini cocok buat kalian, bisa cek Tokopedia. Oke, see you next time.